definisi wawasan Nusantara, dan definisi hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, meskipun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, dan wilayah geografis yang beragam. Hakikat wawasan Nusantara mencakup 3 pilar utama, yaitu 1. Kesatuan wilayah. Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan geografis yang mencakup darat, laut, dan udara tanpa memandang perbedaan wilayah. Ini artinya seluruh wilayah Indonesia memiliki arti strategis yang harus dijaga bersama. Yang kedua, kesatuan bangsa. Semua rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, atau budaya adalah bagian dari satu bangsa yang saling mendukung untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga yaitu kesatuan ideologi dan cita-cita. Wawasan Nusantara bertujuan menyelaraskan perbedaan untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu masyarakat adil dan makmur, serta menjaga identitas nasional dalam menghadapi tantangan global. Hakikat wawasan Nusantara adalah mewujudkan persatuan dalam keberagaman untuk mencapai tujuan nasional, yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. 2. Melestarikan keberlanjutan pembangunan bangsa agar Indonesia tetap kuat dan maju sebagai negara kepulauan yang utuh. Yang ketiga, memperkokoh persatuan nasional. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang budaya, adat, dan agama di berbagai wilayah. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menegaskan pentingnya melihat Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, bangsa, dan cita-cita yang harus dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara diterapkan melalui kebijakan yang mendukung pembangunan merata, menjaga keutuhan wilayah NKRI, serta meningkatkan rasa cinta tanah air. Misalnya, dengan membangun infrastruktur di wilayah terpencil, menjaga perdamaian antar suku dan agama, serta melindungi kekayaan alam sebagai warisan bangsa. Prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki prinsip-prinsip utama yang relevan dalam pergaulan dunia, yaitu yang pertama, kesatuan politik, menjaga kedaulatan negara dari segala ancaman internal maupun eksternal. Yang kedua, kesatuan ekonomi, memastikan distribusi sumber daya yang adil bagi seluruh warga wilayah Indonesia. Yang ketiga, kesatuan sosial budaya, menghormati keberagaman suku, agama, dan budaya sambil membangun identitas nasional. Yang selanjutnya adalah kesatuan pertahanan dan keamanan, memperkuat pertahanan negara sebagai modal untuk berkontribusi dalam stabilitas kawasan dan dunia. Poin yang ketiga yaitu wawasan Nusantara dalam konteks globalisasi. Dalam pergaulan dunia, wawasan Nusantara menjadi panduan untuk yang pertama, memperkuat identitas nasional, yaitu dengan menjaga nilai-nilai luhur budaya Indonesia agar tidak tergerus oleh arus globalisasi. Yang kedua, meningkatkan diplomasi internasional. Indonesia menggunakan pendekatan wawasan Nusantara ini untuk menonjolkan perannya sebagai negara kepulauan yang strategis di antara dua samudera. Dan yang terakhir, menangani tantangan global seperti perubahan iklim, terorisme, dan ketidakadilan ekonomi global dengan semangat gotong royong dan toleransi. Oke, lanjut yang di sini untuk poin yang keempat adalah implementasi dalam hubungan internasional. Wawasan Nusantara mendorong Indonesia untuk memainkan peran aktif dalam yang pertama itu ada ASEAN untuk menguatkan solidaritas regional di Asia Tenggara berdasarkan prinsip persatuan dalam keberagaman. Yang kedua itu ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dikenal dengan PBB. Nah, dalam PBB ini bertujuan untuk berkontribusi dalam misi perdamaian dunia dan mendukung hak asasi manusia. Yang ketiga itu kerjasama maritim untuk memperkuat posisi sebagai poros maritim dunia dengan melibatkan kerjasama strategis di bidang
keamanan laut atau perdagangan dan lingkungan. Relevansi wawasan Nusantara untuk masa depan. Wawasan Nusantara tetap relevan dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, seperti yang pertama yaitu ancaman kedaulatan digital, di mana kita harus menjaga data dan teknologi bangsa di tengah dominasi teknologi global. Yang kedua, keberlanjutan ekosistem, yaitu memimpin inisiatif global untuk perlindungan laut dan sumber daya alam. Yang ketiga, pembangunan berkeadilan, mengupayakan keadilan sosial dan keseimbangan pembangunan di tengah persaingan global. Dengan wawasan Nusantara, Indonesia dapat berperan aktif dalam membangun tantangan dunia yang lebih damai, adil, dan seimbang. Kesimpulannya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang menekankan persatuan dalam keberagaman, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan globalisasi, memperkuat identitas nasional, dan berperan aktif dalam diplomasi internasional. Dengan relevansinya yang kuat, wawasan Nusantara memampukan bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman masa depan, menjaga kedaulatan, serta mendorong pembangunan berkeadilan demi tatanan dunia yang damai dan berkelanjutan. Oke, 1, 2, 3.